Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai FR SKB, dosen CPNS 2021, dan juga persiapan P3K dosen 2023. Dalam video ini saya akan share apa saja soal-soal yang saya dapat sewaktu mengikuti CPNS 2021. Nah, soal yang saya dapat pada saat SKB dosen CPNS 2021 itu ternyata sama dengan teknis P3K dosen 2023. Jadi bagi teman-teman yang akan mendaftar untuk P3K dosen 2023, nah ada baiknya simak apa saja yang diteskan untuk SKB dosen CPNS 2021. Nah, sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan apa saja aspek penilaian untuk SKB 2021 yang CPNS dan persamaannya dengan P3K dosen 2023. Berikut ini akan saya tampilkan bobot penilaian dan ambang batas SKB CPNS 2021 khusus untuk formasi dosen. Nah, seperti yang terlihat, di sini subtesnya itu ada 6. Yang pertama etika dan tridharma perguruan tinggi, kemudian literasi bahasa Inggris, kemudian penalaran dan pemecahan masalah, selanjutnya dimensi psikologi, selanjutnya wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching. Untuk etika, literasi, dan penalaran itu jumlah soalnya masing-masing 20, dimensi psikologi itu 40, wawancara dan praktik mengajar masing-masing 5 soal. Nah, mari kita bandingkan dengan kompetensi teknis untuk seleksi P3K dosen 2023. Seperti yang terlihat di layar, untuk kompetensi teknis itu ada 2 di sini untuk P3K 2023 khusus dosen, yaitu kompetensi teknis menggunakan Computer Assisted Test atau CAT, kemudian kompetensi teknis tambahan. Nah, subtesnya pun sama, yaitu etika dan tridharma perguruan tinggi, bahasa Inggris, penalaran dan pemecahan masalah, kemudian dimensi psikologi. Selanjutnya untuk kompetensi teknis tambahan, yaitu wawancara dan praktik mengajar atau micro teaching. Nah, yang berbeda sedikit itu pada dimensi psikologi, jumlah soalnya. Pada SKB CPNS 2021 untuk dosen, jumlah soal dimensi psikologi itu ada 40. Sedangkan untuk P3K dosen 2023 itu jumlah soalnya hanya 30, jadi berkurang. Yang berbeda lagi itu mengenai nilai ambang batas. Nilai ambang batas untuk P3K dosen 2023 itu lebih tinggi daripada SKB CPNS untuk dosen 2021. Untuk nilai ambang batas, silakan lihat video sebelumnya karena saya sudah bahas. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas apa saja sih yang saya dapatkan pada saat tes dan apa kisi-kisi resmi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud untuk SKB CPNS dosen 2021. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa saja kisi-kisi atau materi SKB CBT yang resmi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Nah, berikut ini adalah tampilan dari materi SKB CBT untuk SKB CPNS 2021. Nah, saya akan perbesar khusus untuk materi etika dan tridharma perguruan tinggi. Nah, pada subtes etika dan tridharma perguruan tinggi, peserta akan diuji mengenai beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah kode etik dalam kegiatan pengajaran, selanjutnya kode etik dalam kegiatan penelitian, kemudian kode etik dalam kegiatan pengabdian masyarakat, kemudian aturan akademik, selanjutnya prinsip-prinsip pembelajaran, penggunaan IT dalam pembelajaran, kemudian penilaian hasil belajar, selanjutnya metodologi penelitian, dan pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan desa mitra. Itu kisi-kisi resmi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud. Lalu, apa saja materi yang keluar pada saat tes? Nah, ini seingat saya ya, waktu tes ada beberapa materi yang keluar, yaitu beberapa di antaranya beban kerja dosen, kemudian standar proses pembelajaran, kemudian standar penilaian pendidikan, kemudian standar penilaian penelitian, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, dan wiradesa. Tentunya masih banyak lagi. Jika ada teman-teman yang ingin share, silahkan tulis di komentar, tapi ini yang saya ingat. Karena waktu itu kita berburu dengan waktu untuk kerja, jadi yang terlintas, yang saya ingat hanya ini saja. Kemudian bentuk soal. Nah, bentuk soal yang paling mirip menurut saya ini sebagai berikut saya tampilkan. Nah, bentuk soalnya mirip seperti ini. Misalnya, proses pembelajaran disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya, merupakan karakteristik proses pembelajaran.
A. Interaktif, B. Holistik, C. Saintifik, D. Kontekstual, atau E. Kolaborasi. Nah, jika ada teman-teman lain yang masih ingat bentuk soalnya, silakan share di kolom komentar. Nah, kita masuk pada bagian literasi bahasa Inggris. Khusus untuk literasi bahasa Inggris, peserta akan diuji mengenai kemampuan melaksanakan tugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial dengan tujuan tertentu, dengan menggunakan teks berbahasa Inggris secara kontekstual sebagai media utamanya, khususnya dengan membaca atau menangkap makna teks tertulis, mencakup materi A. Berita, B. Tajuk rencana, kemudian C. Teks penjelasan ilmiah, kemudian D. Kajian pustaka, dan bagian terakhir adalah teks pembahasan hasil penelitian. Jadi itu dia kisi-kisi untuk literasi bahasa Inggris. Nah, bagaimana pengalaman saya sewaktu mengerjakan soal SKB untuk literasi bahasa Inggris? Nah, soal untuk literasi bahasa Inggris terdiri atas bacaan satu paragraf. Bacaan satu paragraf ini tidak panjang, bacaannya itu tidak panjang, hanya berkisar 3-4 baris saja. Tapi level soalnya itu sangat susah kalau menurut saya di antara semua subtes bahasa Inggris yang paling susah. Nah, level soalnya menurut saya di atas reading IELTS atau TOEFL ITP. Jadi untuk literasi bahasa Inggris perbanyak berlatih menjawab soal-soal bacaan. Nah, selanjutnya kita akan bahas kisi-kisi untuk penelaran dan pemecahan masalah. Pada subtes penelaran dan pemecahan masalah, peserta akan diuji dengan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah critical thinking atau mengukur kemampuan mengidentifikasi masalah. Selanjutnya analytical thinking, yaitu kemampuan untuk menghubungkan satu informasi dengan informasi lain atau mencari hubungan sebab akibat. Kemudian selanjutnya creative thinking atau kemampuan mencari alternatif solusi dari permasalahan. Dan yang terakhir itu strategic thinking, yaitu kemampuan memprediksikan suatu keadaan berdasarkan data yang ada, kemudian mampu membuat keputusan dari kemungkinan alternatif solusi yang ada. Nah, selanjutnya apa pengalaman yang saya dapatkan ketika saya menjawab soal penelaran dan pemecahan masalah? Nah, menurut saya soal penelaran dan pemecahan masalah itu soal yang paling mudah di antara semua subtes SKB. Kemudian soal tersebut mengajak untuk interpretasi data. Nah, berikut adalah contoh dari soal penelaran dan pemecahan masalah. Ada bacaan, kemudian ada bagan, kemudian di bawahnya soal terkait bagan tersebut. Kita akan menyimpulkan bagan tersebut berbicara mengenai apa. Kemarin saya paling banyak mendulan poin itu di bagian penelaran dan pemecahan masalah, karena memang soalnya lebih mudah dari yang dibayangkan. Selanjutnya, kisi-kisi untuk dimensi psikologi. Pada subtes dimensi psikologi, peserta akan diuji dengan beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah integritas, kemudian yang kedua keunggulan personal, kemudian yang ketiga keunggulan sebagai pembelajar, yang keempat penggerak perubahan, dan yang terakhir adalah kompetensi sosial. Nah, itu dia kisi-kisi untuk dimensi psikologi. Nah, kemudian pada saat tes apa saja soal-soal yang saya dapatkan, bentuk soalnya seperti apa. Nah, mirip soal SKD TKP, hanya saja berkisar tentang tugas sebagai dosen. Dalam mengerjakan soal dimensi psikologi, itu harus cepat membaca, harus berlatih cepat membaca, karena jumlah soalnya sangat banyak dibandingkan soal subtes yang lain. Jadi untuk dimensi psikologi perbanyak berlatih menjawab soal-soal TKP. Strategi saya kemarin sewaktu menjawab soal dimensi psikologi, saya banyak memilih pilihan jawaban yang berkolaborasi. Ketika dosen melakukan sebuah proyek, itu lebih banyak berkolaborasi. Selanjutnya kita masuk pada bagian sesi wawancara. Nah, khusus untuk wawancara ini tidak ada kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemdikbud, jadi saya akhirnya akan share apa saja pengalaman saya sewaktu saya diwawancara oleh penguji. Nah, untuk wawancara itu betul-betul relatif ya, tergantung universitas yang didaftari, tergantung penguji, dia akan bertanya apa waktu itu.
Nah, kenapa saya bilang relatif? Karena teman saya yang mendaftar di universitas lain, kemudian saya mendaftar di universitas yang tertentu juga. Nah, pertanyaan yang saya dapatkan itu berbeda, sangat-sangat berbeda. Jadi tergantung yang memberi pertanyaan. Pada waktu itu pertanyaan yang saya dapat itu berkisar tentang pengamalan sila ketiga Pancasila. Kemudian model pembelajaran apa yang cocok ketika kita menghadapi mahasiswa yang seperti ini. Atau ketika kita dihadapkan sebuah kasus, apa yang akan kita lakukan pada situasi tersebut. Kemudian saya juga ditanyakan tentang inovasi serta dedikasi nanti ketika saya bertugas di instansi saya itu. Tapi ada satu pertanyaan yang ditanyakan juga oleh semua teman saya ketika mereka diwawancarai, yaitu apa motivasi kita untuk mendaftar di universitas tersebut. Setelah kita masuk nantinya apa yang bisa kita berikan, sumbangsi apa yang bisa kita berikan kepada universitas tersebut. Nah, itu sepertinya pertanyaan wajib untuk setiap peserta. Selanjutnya yang terakhir adalah sesi wawancara. Nah, pada sesi wawancara ini, pertanyaannya juga tentu saja tergantung dari universitas yang didaftari atau teknis pelaksanaannya itu tergantung setiap universitas. Nah, ketika saya melakukan micro teaching, saya mengajar full selama 20 menit tanpa adanya interupsi atau pertanyaan dari penguji. Jadi selama 20 menit saya mengajar saja. Saya tidak dipotong ketika mengajar atau diberikan pertanyaan baik itu terkait materi atau terkait penyampaian saya menyampaikan materi saya. Jadi saya mengajar saja selama 20 menit. Berbeda lagi dengan teman saya yang mendaftar di universitas lain, mereka di stop di pertengahan kemudian diberikan pertanyaan. Sedangkan saya tidak di stop, saya mengajar full selama 20 menit. Jadi setelah waktu saya habis selama 20 menit itu, saya dipersilakan untuk leave room, karena waktu itu kan tesnya secara online. Nah, apa saja yang saya persiapkan, yaitu saya mempersiapkan tentu saja PPT, kemudian saya mempersiapkan RPS atau perangkat pembelajaran yang lain. PPT saya buat full English, kemudian ketika saya juga mengajar, saya menggunakan bahasa Inggris full selama 20 menit. Nah, sekedar informasi juga, saya waktu itu tidak ditanyakan sama sekali mengenai perangkat pembelajaran yang saya siapkan. Saya tidak ditanya mengenai RPS atau apa saja yang saya siapkan. Saya hanya mengajar saja selama 20 menit, setelah itu saya leave room. Beda dengan teman saya yang mendaftar di universitas lain. Mereka ada ditanyakan tentang komponen-komponen dari RPS atau dia ditanyakan mengenai MBKM. Ada juga yang ditanya mengenai model-model pembelajaran seperti itu. Nah, kalau saya pengalaman saya waktu itu saya betul-betul tidak ada ditanyakan mengenai materi atau apapun terkait yang saya bawakan. Itu hanya saya mengajar full selama 20 menit mengajar. Jadi sekali lagi untuk praktik mengajar atau micro teaching dan wawancara itu tergantung dari universitas yang didaftari. Oke, sekian video kali ini. Semangat untuk menjalankan aktivitasnya dan mempersiapkan untuk P3K 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.